Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca ayat firman Allah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat sepanjang malam dalam tidur kami Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah jaga pelihara lindungi, dan pagi hari ini Tuhan kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, membaca, merenungkan firman Allah. Urapi kami semua Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini ayat firman Allah yang akan kita baca dan kita renungkan, saya ambil dari kitab Roma pasalnya yang kelima. Kemudian kita akan membaca satu ayat di situ, yaitu ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat judul dari perikop ini, yaitu hasil pembenaran. Hasil pembenaran atau akibat dari pembenaran. Saudara, kalau kita berbicara pembenaran, saudara, di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan sesuatu yang benar sehingga dia dapat dibenarkan. Tetapi saudara-saudara, kebenaran itu hanya bisa kita peroleh di dalam Yesus. Dan yang bisa membenarkan kita juga adalah Yesus. Sebab itu dari pembacaan kita tadi dikatakan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudara-saudara, akibat daripada dosa itu, kalau kita baca dalam Alkitab, sejak dosa itu masuk dalam dunia, sejak dosa itu masuk dalam kehidupan manusia, maka sejak saat itulah manusia terbuang dari hadirat Allah. Sejak itulah terjadi permusuhan antara Allah dengan manusia. Sejak itulah terjadi, saudara-saudara, permusuhan antara sorga dengan manusia. Telah terjadi perpisahan, ya, telah terpisah, manusia terpisah dari Allah, manusia terbuang dari Allah, manusia telah, saudara-saudara, bermusuhan dengan Allah. Manusia tidak dapat menghampiri Allah lagi, dan Allah lagi tidak bisa, saudara-saudara, memandang manusia karena dosa telah memisahkan.
dosa telah, saudara-saudara, membuat manusia tidak dapat menghampiri Allah. Karena dosa maka ada satu tembok pemisah antara Allah dengan manusia. Kalau kita membaca lagi di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-59, lebih jelas lagi sudah dikatakan Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosalah yang telah membuat manusia terhilang. Terjadi, saudara-saudara, pemutusan hubungan. Tidak ada lagi hubungan antara Allah dengan manusia. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak itulah manusia kehilangan damai, kehilangan sejahtera, kehilangan ketenteraman, kehilangan keamanan. Tidak ada lagi kenyamanan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Jadi dosalah, saudara-saudara, yang membuat manusia hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam, saudara-saudara, senantiasa tertuduh. Tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ya, saudara-saudara, dosalah yang membuat semuanya itu. Nah, saudara-saudara, tetapi firman Allah katakan, oleh karena kasih Allah, oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kebaikan Allah, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi domba sembelihan, menjadi anak domba Allah yang dikorbankan agar supaya permusuhan itu bisa terselesaikan, agar supaya permusuhan itu, saudara-saudara, segera diakhiri. Allah bertindak untuk melakukan rekonsiliasi dengan manusia. Itu karena kasih Allah, bukan karena, firman Allah katakan, bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tapi karena kasih Allah. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara. Kalau kita membaca dalam Efesus pasalnya yang kedua, Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-14, saudara-saudara. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Haleluya. Dialah, yaitu Yesus, yang menjadi, saudara-saudara, damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yaitu Allah dan manusia, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Tembok pemisah, dia telah rubuhkan tembok pemisah, yaitu dosa, yaitu perseteruan. Saya katakan tadi, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka terjadi perpisahan, bahkan terjadi perseteruan antara Allah dengan manusia. Tapi Yesus datang dalam dunia ini, Allah korbankan dia di atas kayu salib, dan dia telah merobohkan tembok pemisah. Dia telah mengakhiri permusuhan
perseteruan antara Allah dengan manusia. Sebab itu saudara-saudara, dalam ayat pembacaan kita tadi dalam Roma pasal 5, dia katakan, damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita memperoleh kehidupan damai sejahtera. Haleluya. Saudara-saudara, sebab itu marilah kita pada hari-hari ini, ketika kita mulai kehilangan damai sejahtera, ketika kita mulai hidup dalam kecemasan, ketika kita mulai hidup dalam ketakutan, marilah kita coba introspeksi. Mungkin ada sesuatu, mungkin pasti ada sesuatu. Ketika kita melihat ada gangguan sedikit, pasti ada sesuatu. Kalau kita mulai hidup dalam kecemasan, ketakutan, coba kita introspeksi. Ada apa? Barangkali kita mulai jauh dengan Tuhan. Kasih kita mungkin mulai berkurang. Mari kita kembali lagi pada Tuhan, karena di dalam Yesus ada damai sejahtera, ya. Di dalam Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada damai, ya. Sudah kita akan nikmati itu di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Kita akan melangkah dengan penuh keyakinan. Yakinkan bahwa saudara punya hubungan baik dengan Tuhan. Yakinkan saudara masih ada di rel kebenaran. Yakinkan saudara-saudara, pastikan bahwa saudara masih mengasihi Yesus dengan bersungguh-sungguh pada hari-hari ini. Sehingga damai sejahtera sukacita selalu melimpah dalam hidup kita di hari-hari yang krisis ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami hanya bisa dapat damai di dalam Engkau. Kami hanya bisa memiliki sukacita di dalam Engkau. Kami hanya bisa dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dan kami percaya ketika kami hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah diperdamaikan, orang-orang yang telah dipulihkan, kami percaya damai sejahtera Allah selalu melimpah dalam kehidupan kami. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Segala aktivitas kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan dapat melakukan perkara yang besar. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Engkau. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, pemerintah kami yang ada. Tuhan berkati dari pusat, daerah sampai ke desa-desa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.